Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan materi tentang limit fungsi. Nah, untuk limit fungsi kelas 11 untuk matematika wajib di sini hanya limit fungsi berhingga untuk fungsi aljabar. Nah, di sini materinya ada pemisalannya. Misalkan diketahui suatu fungsi, dia fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, grafik untuk fungsi tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Ini grafiknya. Nah, cara membuat grafiknya dengan cara memasukkan fungsi x dan fungsi y. Jadi f(x) ini sama dengan y. Kita misalkan x-nya 2. Nah, misalkan di sini x-nya 2, berarti 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. 2 kuadrat 4 dikurangi, ini ya, 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kurangi 2 hasilnya 0 per 0. Nah, hasil 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Makanya di sini di grafiknya 2 itu tidak terhubung dengan 4 karena hasilnya tidak terdefinisi. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal kok hasilnya 0 per 0, berarti harus dilanjut ke cara lain karena hasilmu itu tidak terdefinisi. Nah, di sini jika kita cari nilai-nilai f(x) untuk mendekati 2, maka nilai fungsinya kita lihat di tabel. Nah, ini ketika x-nya 1,90, jadi di sini nanti dimasukkan x-nya 1,90. Berarti 1,90 kuadrat min 4 per 1,90 min 2, hasilnya 3,90. Nah, ini terus didekati ke kanan sampai dia mendekati 2. Nah, kalau didekati dari kiri, ini mulai 2,1, kemudian 2,01, 2,001. Hasilnya ternyata juga hampir mendekati 4. Jadi hampir mendekati 4, tidak tepat di 4. Nah, jadi hasilnya limit f(x) untuk x mendekati 2 itu adalah 4. Jadi mendekati 4. Itu kalau dari pendekatan yang disubstitusi ya. Di pendekatan kita dekatkan ya dari kiri dan dari kanan. Nah, dari pendekatan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian limit secara intuitif adalah jika limit x mendekati c untuk fungsi f(x) sama dengan L, maka dapat diartikan bahwa di mana x dekat tetapi berlainan dari c, maka f(x) dia akan dekat ke L. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika A adalah bilangan real berhingga, maka dalam menentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati A, dapat dilakukan dengan cara mensubstitusi nilai A ke fungsi f(x)-nya. Jadi, ketika di sini fungsinya f(x), kita hanya dengan mengganti x ini dengan A. Jadi, disubstitusi x-nya diganti A. Berapapun nanti angkanya di sini, nanti kalian hanya tinggal ganti. Ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, jika nanti kalian ketemu fungsinya adalah fungsi pembagian, gx dibagi hx misalkan, maka ada kemungkinan hasilnya ketika disubstitusikan tak terdefinisi ya. Jadi nanti ada kemungkinan tak terdefinisi. Ketika di sini x mendekati A, fungsinya GA per HA. Nah, nanti ada kemungkinan hasilnya 0 per 0. Ada juga kemungkinan hasilnya tak hingga per tak hingga. Ketika hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, ini berarti hasil yang kalian peroleh tak terdefinisi. Maka bagaimana caranya? f(x) ini harus disederhanakan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kalian substitusikan, nilai fa itu tidak akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Nah, contohnya. Contoh soalnya yang tadi ya, ketika kita masukkan ternyata ketika substitusi ya, hasilnya 0 per 0. Nah, kalau seperti ini harus disederhanakan. Nah, di sini ada fungsi kuadrat. X kuadrat min 4 ini kita faktorkan.
dia kan ternyata bilangan kuadrat semua. 4 kan bilangan kuadrat, akar 4 2. Berarti faktornya adalah X-2 X plus 2. Itu kalau di sini bilangannya bilangan kuadrat. Contoh lain misalkan X kuadrat min 9. 9 itu kan bilangan kuadrat juga. Berarti kalau di akar 9 kan 3. Berarti X min 3 X plus 3. Tuh. Itu kalau untuk persamaan yang kuadrat. Jadi sini kalau nilainya berupa bilangan kuadrat. Nah, di sini kita coret yang sama ya. Dicoret yang sama, X min 2 kan sama, dicoret, dihilangkan, bagi ya. Nah, berarti tinggal X plus 2. Nah, tinggal substitusi, X-nya diganti 2. Sekarang sudah tidak menghasilkan 0 per 0, tapi menghasilkan 4. Berikutnya. Nah, ini. Untuk limit X kuadrat plus 2X min 15 per X kuadrat min 4X plus 3. Ini kalau disubstitusikan, X-nya mendekati 3, berarti 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3, 6, 9 tambah 6 berarti 15, dikurangi 15, 0. Ya. Terus 3 kuadrat 9 dikurangi 4 kali 3, 12 tambah 3. 9 dikurangi 12 berarti 3, ya, min 3 ditambah 3, 0. 0 per 0. Berarti harus disederhanakan, difaktorkan. Pokoknya kalau ketemu di sini bentuknya polinomial, entah ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, berarti harus difaktorkan. Nah, caranya kalau yang ini bukan bilangan kuadrat. 15 itu bukan bilangan kuadrat. Caranya pemfaktorannya ini yang sini X semua. Kemudian yang angka ini kita peroleh dari ini, ketika kita kalikan dua bilangan itu hasilnya min 15, ketika dijumlahkan hasilnya 2. Angka berapa yang perkaliannya menghasilkan 15? Pasti 5 kali 3. Nah, 5 dan 3 ini diapakan, mana yang positif, mana yang negatif, supaya menghasilkan 2. Nah, tentunya yang 5 positif, yang 3 negatif ya. 5 dikurangi 3 kan 2. Ini kuncinya. Maka angka itu adalah plus 5 dan min 3. Nah, kalau yang bawah ini, ketika dikalikan hasilnya 3. Perkalian yang menghasilkan 3 itu adalah 1 kali 3. Supaya jumlahnya 4, berarti itu 1 tambah 3 ya. Harus 4, tapi yang diminta negatif, berarti negatif semua. Min 1 tambah min 3, hutang 1 ditambah lagi hutang 3, berarti min 4. Nah, sekarang ada yang sama, pasti ada yang sama, berarti harus dicoret. Hasilnya tinggal X plus 5 per X min 1. Substitusi X-nya jadi 3, 3 tambah 5 per 3 min 1. Hasilnya adalah 4. 3 tambah 5, 8, dibagi 3 dikurangi 1, 2. 8 kurangi 2, dibagi 2, 4. Soal berikutnya masih sama, dia pemfaktoran juga. Nah, 16 ini bilangan apa namanya? Kuadrat ya. Tapi karena yang di tengah ada di sini ya. Nih. Kita tentukan dulu, berarti 16 itu 4 kali 4. Supaya jadi min 8 berarti min 4 tambah min 4. Nih. Yang bawah 8. 8 itu berapa kali berapa? Bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Kalau 1 kali 8, apakah dia akan menghasilkan min 6? Nah, tidak mungkin karena selisihnya 1 dan 8 itu 7. Nah, kemudian 2 kali 4. Nah, ini kalau 2 kali 4 selisihnya 2. Tapi ketika kita jumlahkan hasilnya 6. Berarti angka itu adalah 2 dan 4. Dan supaya negatif, berarti negatif semua. Kemudian yang sama dicoret. Nah, ini terserah ya, yang ini atau yang ini kan sama. Jadi X min 4-nya dicoret. Tinggal X min 4 per X min 2. X-nya diganti 4 semua. Berarti 4 dikurangi 4 per 4 kurangi 2. Nah, hasilnya 0. 4 kurangi 4 kan 0 per 4 kurangi 2, 2. Yang penting atas dan bawah itu tidak 0 per 0. Hasilnya
Sudah benar ya, 0. Kalau yang 0 yang atasnya berarti hasilnya 0. Tapi kalau 0 yang bawah, misalkan di sini 2/0 berarti hasilnya tak hingga. Nah, lanjut. Nih, sekarang yang pangkat 4. Ada yang pangkat 4, pangkat 3. Kalau seperti ini, kita misalkan saja X kuadratnya sebagai P. Jadi nanti bilangannya, apanya maksudnya? Persamaannya nanti bukan pangkat 4, tapi pangkat 2. Di X kuadrat ini dimisalkan dia P. Jadinya P kuadrat plus 3P min 4. Difaktorkan sama, dikalikan hasilnya min 4, dijumlah hasilnya 3. Berarti 4 dan min 1. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian sini X plus 2, ini yang menghasilkan 2 kan berarti 2 kali 1. Berarti supaya plus 1 berarti 2 dikurangi 1. Kemudian kita ganti lagi P-nya jadi X kuadrat. Nih, P-nya jadi X kuadrat lagi. Nah, sekarang kita faktorkan salah satunya. Di sini ada X min 1. Berarti yang kita faktorkan coba yang ini ya. Jadi X kuadrat min 1 supaya jadi 1 berarti perkaliannya 1 kali 1. Nih, kalau di sini X min 1 dia bentuknya adalah bentuk kuadrat ya, bilangan kuadrat. Seperti yang X kuadrat min 4 tadi. X kuadrat min 4 berarti X plus 2 X min 2. Ini kalau X kuadrat min 1 berarti X plus 1 X min 1. Yang sama dicoret. Hasilnya tinggal X kuadrat plus 4 kali X min plus 1 per X plus 2. Tinggal substitusi, X-nya diganti dengan 1, nah ketemu hasilnya. Berikutnya untuk yang B, ini pangkat 3. Nah, kalau di sini ada X-nya semua, tinggal X-nya itu kalian keluarkan. Ya, X-nya dikeluarkan di sini. X pangkat 3, X-nya di sini pangkat 1, berarti tinggal X pangkat 2. X-nya berkurang 1. Tinggal X pangkat 1. Karena sini hanya X, berarti hilang. Terus yang ini sama. X-nya keluar. Awalnya X pangkat 3, jadi X pangkat 2. Awalnya pangkat 1, berarti hilang. Nah, yang X dan X ini dicoretkan sama. Nah, berarti tinggal ini. Ya, kalau disubstitusi, apakah dia sudah menghasilkan hasil yang tak yang bukan 0/0. Nah, kita coba 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali 2 6. 4 kali tambah 6 10 kurangi 10 0. Kemudian 2 kuadrat 4 dikurangi 4 0. Hasilnya masih 0/0. Kita faktorkan lagi berarti dikalikan hasilnya 10 dijumlah hasilnya 3. Perkalian yang menghasilkan 10 itu 1 kali 10 bisa 2 kali 5. Nah, kita pilih kalau 1 kali 10 terlalu jauh, selisihnya tidak akan mungkin menghasilkan 3. Ternyata 5 dan 2. 5 dan 2 itu selisihnya kan 3. Nah, supaya 3 berarti satunya plus, satunya min. Plus 5 sama min 2. Kalau yang ini seperti yang tadi, X kuadrat min 4 berarti X plus 2 X min 2. Tinggal dicoret yang sama. Hasilnya X plus 5 per X plus 2. X-nya diganti 2. 2 tambah 5 per 2 tambah 2. 7/4 hasilnya. Oke, kita lanjut, ini masih sama. Nah, sekarang yang dalam bentuk akar. Kalau yang dalam bentuk akar seperti ini, caranya adalah dikalikan dengan sekawannya. Ya, dikalikan dengan sekawan. Itu pelajaran kalian di kelas 10 ya. Perkalian sekawan. Nih, contohnya yang ini ketika kita substitusikan hasilnya bagaimana? 3 kuadrat 9 tambah 3 kali 3 9 ya. 9 tambah 9 berarti 18 dikurangi 18 0. Per akar X ini ganti berarti 3. Akar 3 kurangi akar 3 0. Hasilnya 0/0. Nah, kalau dia dalam bentuk akar, maka dia harus dikalikan dengan sekawannya. Ini sekawannya. Ya, diperoleh dari sini. Yang punya akar, yang punya sekawan itu. Ini kan yang punya akar X min akar 3. Berarti sekawannya akar X plus akar 3. Ini hanya berubah tanda. Kalau di sini min, sini plus. Ini bawahnya sama. Nah, yang seperti ini
yang kalian kalikan yang dengan sekawannya saja, yang sini biarkan tulis sama. Nih, jadi X plus 6, X min 3, ini akar X plus akar 3, yang dikalikan yang ini. Akar X dikalikan akar X, jadi akar dikalikan akar itu akarnya hilang, tinggal X saja. Ini akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, tinggal 3. Ternyata kan ada yang sama, pasti nanti ada yang sama, yang bisa disederhanakan, dicoret. Nah ini ya, X min 3, X min 3, tinggal X plus 6 kalikan akar X plus akar 3, substitusi X nya jadi 3. Nah sekarang sudah ketemu 3 tambah 6 9. Nah ini akar 3 tambah akar 3, kalau dalam akar itu sama boleh dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu angka yang di sini sebelahnya akar, kalau tidak ditulis artinya dia 1, berarti 1 tambah 1 2 akar 3. Ini dikalikan 9 kali 2 18. Nah yang berikutnya masih dalam akar. Nih kalau ini akarnya yang di atas ya, berarti sekawannya ya yang ini. Ini akar X min 2, berarti sekawannya akar X plus 2. Kalikan. Yang ini biarkan saja, tulis sama. X min 4, X plus 4, akar X plus 2. Yang dikalikan ini. Akar X kali akar X, akarnya hilang, tinggal X. 2 kali 2, 4. Nah, ini yang sama dicoret. Ya, tinggal 1 per X plus 4, akar, kalikan akar 2 plus 2. Ketemu hasilnya. Kan X-nya diganti 4. Nah, tidak menghasilkan 0 per 0 lagi. Nah, yang ini juga sama, dia dalam bentuk akar. Sama. Nah, ternyata di sini yang dalam bentuk akar ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang kalian kalikan yang salah satunya ya, yang ini yang di bawah. Akar X plus 2 per akar X plus 2. Kawannya yang ini. Kita sederhanakan dulu pakai yang itu. Nanti kalau misalkan dia masih menghasilkan 0 per 0, baru dikalikan dengan sekawannya yang ini. Ini tetap ditulis sama, X min 4, ini sama, yang ini juga. Yang dikalikan hanya ini, akar X kali akar X, akarnya hilang, tinggal X. 2 kali 2, 4. Ini sudah ada yang sama, dicoret. Nah, ternyata dia sudah dalam bentuk apa? Ini ya, linear, tidak pecahan lagi, tidak akan menghasilkan 0 per 0 pasti. X-nya diganti 4, hasilnya 12. Nah, contoh berikutnya sama dalam bentuk akar. Ya, yang ini akarnya juga ada 2, ada yang di atas, ada yang di bawah. Sama tadi dipilihnya yang di bawah ya. Akar X plus 2 per akar X plus 2. Nah, yang sekawannya kan yang ini. Kalikan dengan yang ini. Yang ini tetap tulisnya sama. Nah, terus ini juga sama. Yang dikalikan ini. Akar X kali akar X, X. Kemudian 2 kali 2, 4. Kita cari ada yang sama. X min 4 sama. Nah, ini. Tinggal substitusi biasa. Ini juga berarti ini sekawannya adalah yang ini tetap loh ya, yang di dalam akar itu apa tandanya tetap min, yang berbeda yang ini ya, yang menghubungkan antara akar dengan angka yang lain itu. Jadi kalau di sini min, sini plus. Caranya sama. Yang dikalikan yang ini berarti yang dengan sekawannya. Akar X min 1, sini akar X min 1, akarnya hilang, tinggal X min 1. Sini pasti min, kan min ketemu plus. Min 2 kali 2, 4. Nah, yang bawah sama, tulis sama. Semua seperti yang ini. Nah, kemudian X min 1, min 4, berarti X min 5. Nah, ini kan sudah ada yang sama, tinggal dicoret. Jadi, seper X min 2, kalikan ini. Tinggal substitusi X-nya jadi 5. Berarti 5 kali 2, akar 5 min 1 plus 2. 5 min 1 kan 4. Akar 4, 2. Ya. Yang B, ini kedua-duanya dia fungsi. Ya. Berarti ya sama, tinggal dikalikan.
Yang ini yang di dalam akar dia tetap tandanya min, masih tetap min, ini plus masih tetap plus. Yang berubah yang ini min, sini jadi plus. Yang ini dibiarkan tetap sama ya. Nah, tetap sama. Yang ini dikalikan, ini kali ini berarti yang di dalam akar kan sama, akarnya hilang ya, berarti x kuadrat min 5. Kalian kurung ya, karena dia dua suku dikurung. Min ini kan sama juga, berarti akarnya hilang, tinggal x plus 1. Dijumlahkan x kuadrat, kemudian ini min x, min 5 min 1 min 6. Belum ada yang sama, ya difaktorkan dulu. Yang ini difaktorkan dulu, berarti x kali x kuadrat berarti x kali x. Supaya menghasilkan 6 berarti 3 kali 2. Supaya min 1 berarti min 3 ditambah 2. Nah, ini sudah ada yang sama dicoret. Tuh, maka tinggal sisanya ini x plus 3 dan seterusnya. Substitusi x-nya 3. X-nya diganti 3 semua, hasilnya jadi 24/5. Soal nomor 6 juga masih sama, dalam bentuk akar ya. Nah, hanya yang ini karena atasnya akar, bawahnya akar, jadi dua-duanya dikalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan 3 plus akar 3x plus 3. Nah, ini sekawannya yang bawah juga dikalikan dengan sekawannya yang atas. Agak panjang ya. Nah, yang ini sekawannya kan dengan sini. Berarti dikalikan 2 kali 2. Ini akar x plus 2 kalikan akar x plus 2. Berarti akarnya hilang, tinggal x plus 2. Yang ini bukan sekawan, tulis biasa, tulis sama. Kemudian ini sekawannya dengan ini, berarti dikalikan 3 kali 3, 9. Kemudian ini dalam akar sama, akarnya tinggal dihilangi, jadi 3x plus 3. Yang ini bukan akar, bukan kawannya, tulis sama. Yang ini dijumlahkan, yang ini biarkan saja. 4 dikurangi x tambah 2, berarti 4 dikurangi 2, 2. Min x-nya tetap. Kemudian yang ini 9 dikurangi 3, 6 min 3x. Yang ini kita sederhanakan supaya hasilnya 2 min x. Nah, ini kan bisa dibagi 2 semua, bagi 3 ya, bagi 3 semua. Berarti sini 3 keluar. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Nah, ini sudah ada yang sama dicoret. Tuh. Tinggal sisanya 3 plus akar 3x plus 3 sama 3 kali 2 plus akar x plus 2. Substitusi x-nya jadi 2. Ini ganti 2, ini juga diganti 2. Nah, hasilnya 6/12. Yang ini sama dengan atas tadi. Nah, masih ada banyak contoh soalnya tentang limit. Yang penting di sini kalian kalau mengerjakan limit berarti tadi yang penting hasilnya bukan 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Cara mensiasatinya kalau ketemu 0/0 ya. Kalau ketemu 0/0 berarti disederhanakan. Disederhanakan caranya ada dua tadi. Kalau dia bentuknya polinomial, nah kalau polinomial yang seperti ini ya, yang x pangkat 3 min pangkat 2 dan seterusnya, ini berarti difaktorkan dulu baru disederhanakan. Tapi kalau dia ketemunya kalian dalam bentuk akar, nah seperti ini berarti dikalikan dengan sekawannya tuh. Jadi jangan sampai nanti hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Untuk limit sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.